Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sejarah Sastra Modern Indonesia yang bernama Aulia Prija Kiranasari, Rizky Ananda Afianasution, Marcelino Sultansyah ingin menjelaskan tentang seperti apa Indonesia dibayangkan para sastrawan masa Jepang dalam karya-karya mereka. Slide 3, abstrak. Penelitian ini berangkat dari persoalan sastra di Indonesia yang memiliki beberapa periodisasi. Setiap periode memiliki kelebihan tersendiri yang membedakan dengan periode-periode lainnya. Pembahasan kali ini akan menaruh perhatian terhadap sastrawan periode Jepang hingga periode 45. Setiap periode terdapat sastrawan-sastrawan dengan karya-karya yang sezaman. Karya sastrawan pada zaman pendudukan Jepang menjadi catatan tersendiri dalam sejarah kesastraan di Indonesia. Karya sastra tidak hanya sebagai ungkapan ekspresi dari sastrawan belaka, akan tetapi sudah menjadi media untuk komunikasi massa untuk masyarakat penikmat. Metode penelitian yang digunakan juga metode historiografi. Heuristik merupakan langkah-langkah awal untuk mengumpulkan sumber sejarah dalam berbagai bentuk dan jenis. Setelah pengumpulan sumber, kemudian dilakukan tahap kedua dari metode sejarah, yaitu proses kritik terhadap sumber yang telah didapat atau diperoleh. Proses kritik dimaksud untuk mendapatkan kebenaran dari sumber-sumber yang ada, sehingga melahirkan sumber yang asli atau palsu. Suatu fakta langkah selanjutnya adalah proses interpretasi, berupa penafsiran yang berkaitan dengan sumber-sumber sejarah. Dalam interpretasi terdapat dua komponen, yaitu analisis dan sintesis. Setelah dilakukan interpretasi dengan menemukan satu fakta, dilanjutkan dengan tahap terakhir dari metode sejarah, yaitu proses penulisan atau historiografi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Karya sastra memiliki sejarah panjang bagi bangsa Indonesia. Penggunaan karya sastra pada masa pendudukan Jepang menjadi salah satu media propaganda. Sedikit berbeda ketika masa kependudukan Jepang di Indonesia, karya sastra lebih banyak digunakan sebagai alat propaganda pemerintahan Jepang untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang adalah pengayom, pelindung, dan saudara tua. Periode Jepang tidak begitu lama, sebab periode ini juga hampir sama dengan periode 45. Permasalahan utama yang akan dibahas ialah keunggulan dari sastra Indonesia, sastra periode Jepang ataupun angkatan 45, serta karya-karya dari sastrawan pada periode tersebut. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penulisan ini adalah: 1. Apa kelebihan sastra periode Jepang? 2. Siapakah sastrawan angkatan 45 dan karyanya? Selanjutnya, metode penelitian. Tulisan ini dapat dimaksudkan dalam jenis penelitian kualitatif, atau lebih spesifik lagi disebut dengan kualitatif deskriptif. Sementara itu, terkait dengan analisis data, metode analisis yang diterapkan ialah metode analisis isi atau konteks analisis. Dengan demikian, objek kajian berupa karya sastra tersebut dianalisis isinya hingga terkumpul data-data yang berbentuk kata-kata dengan melakukan pembacaan secara instruktur, intensif, dan masif. Pengumpulan data dilakukan untuk menjaga kealamian data yang diperoleh. Dalam karya tulis ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber pustaka seperti kumpulan puisi Aku Ini Binatang Jalang karya Chairil Anwar, serta pustaka-pustaka penunjang berupa teori-teori mengenai struktur batin. Selanjutnya yaitu pembahasan periode Jepang serta angkatan 45 tidak bisa dipisahkan lagi. Hal ini disebabkan bahwa periode Jepang berlangsung pada tahun 1942 hingga 1945. Revolusi Indonesia sesungguhnya bermula pada tahun 1942.
dibandingkan dengan angkatan tahun 1945 yang semata-mata merupakan perubahan dari revolusi yang tidak nyata kepada revolusi yang nyata. Maka ciri pokok perubahan tahun 1942 dapat digambarkan dengan amat jelas dan meyakinkan di bidang bahasa dan sustraan. Sampai tahun 1942, bahasa Belanda jelas merupakan bahasa utama, bukan saja dalam bidang politik, tapi juga dalam bidang kebudayaan. Perubahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia pada tahun 1942 atau awal 1943 menandakan perubahan dari sebenarnya, suatu revolusi yang lebih besar daripada proklamasi bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan yang resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara RI tahun 1945. Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia 1942 sampai 1945 merupakan masa di mana perkembangan sastra propaganda terlihat jelas. Dalam makalah Novel dan Propaganda Sapardi Djoko Darmono 1994 mengemukakan bahwa bala tentara Jepang yang berkuasa di Indonesia mempunyai perhatian terhadap sastra karena sastra bisa menjadi alat propaganda. Para pengang seniman, musikus, dan dramawan dikumpulkan dan dihimpun di dalam pusat kebudayaan atau Keimin Bunka Shidosho oleh pemerintah pendudukan Jepang. Selanjutnya yaitu penanaman Angkatan 45 pertama kali dikemukakan oleh Roshihin Anwar dalam majalah Siasat 9 Januari 1949 sebagaimana yang diberikan kepada para sastrawan kusastrawaan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan beberapa tahun sesudahnya. Selain mengusulkan nama Angkatan 45, Roshihin Anwar menyebut juga angkatan itu dengan istilah Angkatan Kemerdekaan melalui buku kesusastraan Indonesia modern dalam kritik dan esai dengan artikel khusus yang berjudul Angkatan 45 H.B. Jasin membentangkan seluk-beluk tentang Angkatan 45. Ciri-ciri karya sastra Angkatan 45 yang membedakan dengan periode lainnya adalah sebagai berikut. 1. Bentuk bebas, tidak terikat kaidah kebahasaan. 2. Temanya diangkat dari realistis sehingga terkesan natural. 3. Lebih ekspresif. 4. Menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan. 5. Mendapat banyak pengaruh dari sastra asing. 6. Sastrawan angkatan itu lebih menonjol, dinamis, dan kritis. 7. Karya sastra dalam bentuk puisi mendominasi angkatan ini. Terakhir, mengandung sinisme dan sarkasme terhadap Belanda, Jepang, maupun pemerintah yang sewenang-wenang. Chairil Anwar terkenal sebagai penyair yang hidup dan matinya tidak dapat dilepaskan dari puisi Indonesia modern sehingga ia menjadi pelopor Angkatan 45 dalam sastra Indonesia. Ia lahir pada tanggal 22 Juli 1922 di Medan, Sumatera Utara. Menurut pengakuan Chairil Anwar sendiri, menulis sebuah sajak tak dapat sekali jadi. Setiap kata-kata yang tulis harus digali dan dikorek dengan sedalam-dalamnya. Tentang peranan Chairil Anwar dalam perkembangan sastra Indonesia, sudah banyak orang mengupas dan mengemukakan peranannya. Chairil Anwar itu adalah sebagai pelopor Angkatan 45. Dia berjasa dalam melakukan pembaruan puisi Indonesia. Dalam kedudukan dan peranannya itu, Chairil diagung-agungkan dan dipuji-puji orang. Theo mengatakan bahwa dalam karya Chairil Anwar terdapat keanekaragaman, suatu ciri yang khusus bagi suatu kepribadian yang sedang dalam pembentukan, yang menempuh kehidupan dengan penuh gairah. Chairil Anwar tetap merupakan tenaga yang hidup dan nyata dalam pembangunan Indonesia. Contoh karya Chairil Anwar yaitu yang berjudul tentang Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang.
Biar peluru menembus kulitku, aku tetap menerjang. Luka dari bisa kubawa berlari-berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan tak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tema pada puisi aku, karya Chairil Anwar, adalah mengabarkan kegigihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan, dan semangat hidup seorang yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain. Walaupun banyak rintangan yang ia hadapi, dari judulnya sudah terlihat bahwa puisi ini menceritakan kisah aku yang mencari tujuan hidup. Puisi ini ia tulis pada bulan Maret 1943. Banyak menyita perhatian masyarakat dalam sastra. Dengan bahasa yang lugas, Chairil berani memunculkan suatu karya yang pernah ada sebelumnya. Pada saat itu, puisi tersebut mendapat banyak kecaman dari publik karena dianggap tak sesuai sebagaimana puisi-puisi dari pada zaman itu. Kesimpulan, karya sastra memiliki sejarah panjang bagi bangsa Indonesia. Penggunaan karya sastra pada masa pendudukan Jepang menjadi salah satu media propaganda. Karya sastra tersebut terbagi ke dalam beberapa bentuk atau genre, yaitu naskah drama, puisi, cerita pendek, buku, dan sebagainya. Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945 merupakan masa di mana perkembangan sastra propaganda terlihat jelas. Pada angkatan 45, penyair Chairil Anwar dianggap sebagai pelopor. Karena itu, angkatan ini sering juga disebut sebagai Angkatan Chairil Anwar. Angkatan ini lahir dianggap sebagai koreksi terhadap Angkatan Pujangga Baru. Peranannya, Chairil Anwar itu adalah sebagai pelopor Angkatan 45. Dia berjasa dalam melakukan pembaruan puisi di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.